Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Ini loh lelah yang dicintai Allah dan Rasulullah. Tepuk tangan yuk, semangat lagi belajarnya. Allah menyukai orang yang lelah apa aja, tadi sudah dibahas 3 ya. Lelah berjihad di jalannya, lelah dalam beribadah dan beramal soleh, dan juga lelah dalam berdakwah dan mengajak kebaikan. Kira-kira apa lagi? Tadi aku bilang mau ngomongin soal rezeki gitu kan. Karena zaman sekarang bisa dibilang ada yang cukup sulit mencari rezeki, sampai akhirnya nauzubillah min dzalik, saking sulitnya dia nyari rezeki yang haram biar keluarganya bisa makan, anak-anaknya bisa makan gitu kan. Sebenarnya harusnya ada gak sih doanya ya, biar diberi kemudahan gitu, biar bisa mencari rezeki yang halal gitu. Mau tahu gak doanya? Semuanya ada doanya. Ada dong. Apa dong? Ada. Silakan Ustaz Maulana kasih tahu. Izin Habib yang banyak rezekinya. Amin. Izin Usasam yang Amin. banyak anaknya. Amin. Ya banyaklah anaknya nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah kita diminta untuk mencari karunia. 2, 3. Karunia. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa iza qudiyalis salati fantasiru fil ardi. Maka setelah engkau menjalankan salat, melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi. Kenapa? Makanya kenapa kita mencari rezeki? Yakni karunia Allah. Makanya ada doanya. Allahumma kfini. Allahumma kfini Bihalalika. bihalalika An haramika. an haramika Wagnini. wagnini Bifadlika. bifadlika Amman siwaka. amman siwaka. Apa maknanya? Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga tidak berharap dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga tidak berharap selain darimu. Kenapa? Karena kadangkala kita ini berharap dari diri kita. Bagaimana kalau sakit? Berharap dari orang, jadi pengemis dong. Maka bergantunglah, berharaplah kepada Allah. Makanya mohon izin, minta Allah, Allahumma qini bi'alalika naramika wa qini wafini bi aman siwaka. Minta, sekali lagi minta ya. Minta ya. Karena rezeki itu sudah ditetapkan, maka mintalah tambahannya. Ulangi, apa yang diminta? Tambahannya. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, berkah. Itu karena rezeki itu sudah ditetapkan jauh-jauh sebelum kita diciptakan, sudah diaturkan. Bahkan ketika kita dalam kandungan ditetapkan. Kemudian kita dilahirkan, maka mencari. Apa yang dicari? Karunia. Makanya ayo semuanya ikut sama saya. Kalau keluar rumah apa doanya? Bismillah tawakkaltu. La haula Ya. illa billah. Kalau keluar masjid, Allahumma ftahli abwaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah pintu karuniamu. Ulang, selesai. berarti rezeki udah ditetapkan, tapi kita juga boleh minta lagi sama Allah ya Ustadz ya. Amin, semoga rezekinya banyak semua, berkah semua. Rezeki udah tertakar, nggak mungkin tertukar ya. Tapi ini ada yang tertukar nih, bayi yang tertukar nih selama 1 tahun. Coba kita lihat tayangannya ya. Ini dia, silakan. Oh, nauzubillah min dzalik. Semoga hal seperti ini gak terulang lagi Ustadz ya. Kasihan banget. Cuma judul ini doang. Kira cuma di sinetron ya ternyata. Tapi buat seorang ibu kan kayak untuk melahirkan seorang anak sampai akhirnya menyusui, membesarkan itu kan sesuatu yang hebat ya. Ada ibu yang seperti itu ya. Melelahkan pastinya. Tapi jangan sampai juga ada yang saking lelahnya akhirnya jadi gampang emosi ke anak-anak gitu kan. Nah aku pengen tahu Ustadz, ada gak sih doanya biar ibu-ibu atau orang tua tuh gak gampang lelah dan emosi ke anak gitu. Biar lelahnya juga bisa jadi pahala gitu. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz Syam. Baik, tabe guru-guruku, jamaah yang ada di studio serta jamaah yang ada di rumah. Sebelumnya kita buka Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Al-Quran Surah Luqman ayat 14 tentang perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil khusus orang yang telah mengandung, yang lelah dalam kandungannya, yang lelah dalam mengandungnya, yang lelah kemudian dalam menyapihnya, yang lelah kemudian dalam berdoa, yang jauh lebih melelahkan daripada itu semua. Kata seorang ibu, rasanya sakitnya melahirkan, rasa sakitnya mengandung tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakitnya dibentak oleh anak sendiri. Maka sadarlah kita sebagai anak, jangan kita menambah sakit terhadap kedua orang tua kita, jangan kita menambah lelah terhadap mereka. Lelah seorang ibu yang mengandung lalu melahirkan ternyata ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diberikan judul lelah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Apa itu lelah yang didapatkan oleh orang yang melahirkan? Orang yang melahirkan lalu wafat ketika melahirkan, maka dia berpahala orang yang syahid di medan perang. Jadi seorang ibu yang ketika melahirkan dalam keadaan dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang syahid ketika meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah doa yang patut dibaca oleh seorang ibu agar lelahnya ini tidak berubah menjadi seorang ibu yang kasar, lalu keras, lalu terlalu menyakiti perasaan anak-anaknya, lalu dia tidak bisa bersabar dalam hal membesarkan anaknya? Maka diajarkan doa. Yang pertama, doa untuk anak-anak tersebut, u'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ini kita bacakan kepada anak-anak agar dia terhindar daripada godaan syaitan. Tapi kalau mau dibacakan untuk diri sendiri, boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. A'udzu bikalimati Allahi at-tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, yang artinya aku berlindung kepada Allah untukmu. Tadi kalau kita bacakan untuk anak, u'idzukum, saya berdoa meminta perlindungan bagi kalian semua anak-anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada apa? Daripada min kulli syaitan, daripada segala jenis godaan syaitan, wahammah, dan juga daripada gangguan binatang buas, subhanallah, wa min kulli ainil lamah, dan daripada pandangan yang jahat. Kemudian setelah mendoakan anak-anak, doakan diri sendiri, a'udzu, aku pun berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan. Kenapa kita diminta bertawud? Karena biasanya api yang disemburkan oleh kemarahan itu tidak bisa diciptakan oleh syaitan. Jadi ibu-ibu kalau marah itu bukan syaitan yang menciptakan, Bu, ibu sendiri. Syaitan tidak bisa menciptakan api, tapi syaitan bisa meniupnya supaya besar. Makanya kalau kita marah itu manusiawi, tapi Nabi minta kita duduk. Supaya apa? Supaya padam apinya. Lah ini kebalik. Gimana? Lagi duduk marah dibikin jengkel sama anak malah berdiri. Nah itu setan, gunanya setan itu langsung mengobarkan api. Tidak bisa menciptakan api, kita yang menciptakan api, tapi setan yang membesarkan api tersebut. Subhanallah. Semoga kita selalu bisa menjaga anak-anak kita ya. Amin ya rabbal alamin. Yang sabar. Yang sabar ya ibu-ibu ya. Masya Allah, jaga anak-anaknya ya.
Jaga kesehatannya ya. Lagi musim kemarau. Jaga suaminya ya. Katanya lagi muslim pelakor, ya. Suaminya jaga istrinya ya, katanya juga lagi musim pebinor, katanya. Aduh. Itu untuk itu makanya kita harus menjaga keharmonisan rumah tangga kita gitu, semakin menguatkan satu sama lain. Tapi kan kita juga harus tahu nih bagaimana caranya ya, supaya kita juga nggak lelah untuk menjaga keharmonisan keluarga kita. Kira-kira ada doanya nggak? Bib, ada doanya nggak Bib? Tentu ada dong. Ada, biar gak diganggu orang ketiga. Betul. Ada banget. Mohon penjelasannya Habib Usman. Mas Wani, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syiddadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Tentunya kita harus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita mengerti dan memahami aturan Allah. Di sini ayat ini menentukan dan menunjukkan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki menjaga istrinya, laki-laki mengingatkan daripada istrinya, memberitahu kepada istrinya, memberitahu kepada anak-anaknya, menjaga mereka dalam didikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya istri pun saling mengingati terhadap suaminya untuk di dalam sebuah kebaikan, berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, dan malaikatnya malaikat yang kasar, dan malaikatnya tentu tidak akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malaikatnya tegak lurus mengikuti aturan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Kalau kamu masuk neraka disiksa sama malaikat, tidak ada kecualinya, yakni kecualinya dia mendapatkan syafaat atau rahmatnya Allah. Perintah Allah dijalankan tentunya, tidak mungkin diingkari. Dan juga tentunya wajib bagi suami istri untuk bekerja sama dalam mengurus keluarganya, dan bukan menyerahkan, kamu aja mengerjakannya, kamu aja yang ini, kamu aja itu. Enggak, tapi suami istri saling melengkapi, saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga anaknya, bukan mengandalkannya, bukan ngandelin satu sama lainnya, tetapi bekerja sama dalam menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang, keharmonisan, kebahagiaan. Tentu ini adalah bentuk daripada kebahagiaan dalam rumah tangga. Allahumma rzuqna ya Allah, berikanlah aku rezeki agar aku memiliki istri yang salehah, keluarga yang bahagia, keluarga yang berkah. Itulah gunanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, jaga istrinya, istri menjaga suaminya, suami menjaga anak-anaknya, istri menjaga anak-anaknya, istri membantu suaminya. Lihat Rasulullah SAW, Rasulullah membantu istrinya merapikan tempat tidurnya, menyiapkan makanannya. Dan apa? Dan ini bukan suatu hal yang rendah, tetapi suatu hal yang bahagia, yang sejahtera di dalamnya. Oleh karena itu, kita berharap rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita mengalami sebuah hal yang mahligai, rumah tangga yang nikmat, indah dipandang, indah didengar, indah dilihat. Tentunya kita selamat daripada apa? Daripada dijauhkan daripada orang-orang yang ingin menzoliminya, jauh daripada pelakor ataupun pembinor. Apa doanya? Ayo kita angkat tangan minta sama Allah agar diselamatkan rumah tangga kita, dan tentunya menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana azwajina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap hari kita habis sholat baca doa ini. Setiap habis sholat kita baca doa ini. Mau tidur baca doa ini.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati ya Allah, dan jadikanlah mereka ya Allah, kami dan semuanya ya Allah, menjadi hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Anak kita, istri kita menjadi hamba yang bertakwa. Anak kita enak dipandang, suami kita enak dipandang, istri kita enak dipandang, penyejuk hati kita, tidak ada masalah di dalamnya. Kalau ngeliat suami bawaannya tenang, enak, oh Masya Allah bahagia. Istri ngeliat suami penuh kebahagiaan, suami lihat istri penuh dengan kebahagiaan. Masya Allah. Ini baru rumah tangga yang enak. Pulang ke rumah lihat istri, Masya Allah, Masya Allah. bahagia. Bahagia. Tapi kalau ada suami yang lihat istri atau istri ngeliat suaminya, empat gedek, Ya. astagfirullahaladzim. Ya Allah, makanya ketika putus lihat Habib berbunga-bunga terus. Bunga ya. bahagia dong. Bahagia, Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Saling sayang, saling jaga ya. Masya Allah. Jamaahnya banyak banget nih. Aku kasih kesempatan buat bertanya ya. Jangan malu-malu ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tahan dulu ya. Yang pertama dari media sosial Islam itu Indah dulu ya. Ini dari Instagram @sriaryani564813. Ini nomor apa sih? Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau bertanya, apakah lelah pikiran saat menghadapi suatu masalah itu termasuk lelah yang dicintai Allah dan Rasulullah? Mungkin bisa dijawab singkat nih oleh Ustadz Syam nih. Betul, lelah dalam berpikir, lelah dalam memikirkan sesuatu itu adalah lelah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau yang dipikirin adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami lelah mikirin bagaimana anak-anaknya bisa sekolah dengan nyaman. Suami lelah mikirin bagaimana istrinya supaya tidak usah kerja juga biar saya yang cari nafkah. Kemudian istri juga lelah mikirin nanti suamiku mau makan apa ya? Nanti suamiku kalau dikasih seperti ini nyaman gak ya? Lelah mikirin itu semua. Bagaimana caranya supaya keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah. Lelah untuk mikirin semua itu. Lelah dalam belajar, itu kan berpikir juga. Lelah dalam mencari ilmu, lelah dalam belajar. Dia belajar mulai huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Kan lelah orang belajar tuh. Belajar tajwid, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tidak ada satupun yang tidak lelah. Ibu-ibu jauh-jauh dari Dumai, ibu-ibu jauh-jauh dari Bandung, subhanallah dari Riau. Mereka semua lelah datang ke sini. Apakah lelahnya dicintai Allah dan Rasulnya? Kalau niatnya mencari ridha Allah, maka lelahnya dicintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, amin. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Ih, ada yang mau nanya kayaknya nih. Kalau gitu yang nanya boleh angkat tangannya. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, ibu dulu deh. Ibu silakan. Ibu berdiri. Namanya siapa? Dari mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upi Hartati dari Majelis Taklim Kota Dumai, Riau. Oh, tepuk tangan dong. Dari Riau datang ke Islam itu Indah, Masya Allah. Silakan Bu, mau nanya apa Bu? Izin Pak Ustadz mau nanya. Ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimanakah cara memberi semangat kepada orang yang telah lelah menjalani hidupan? Kemudian saya sering melihat ingin dia mengakhiri hidupnya bahkan bunuh diri dengan cara lainnya. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Ini karena ada berhubungan dengan orang yang mengakhiri hidup, kayaknya harus dijawab melalui tausiah nih Ustadz Syam nih. Oh, subhanallah. Syam nih ya. Siap. Silakan Ustadz Syam. Baik, tabi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri hidup bunuh diri adalah dosa besar. Subhanallah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kesalahan yang sangat besar. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enak ngomongnya, bukan engkau yang kena masalah katanya. Enak kau nasihati kami, bukan kau yang kena masalah. Hidupmu enak, subhanallah. Kami nih yang punya masalah, punya utang di mana-mana. Gimana kami bisa menjalankan hidup? Lebih baik aku mati aja lah, katanya, subhanallah. Maka bagaimana menasihati orang seperti ini? Satu, sebelum dinasihati kasih bantuan.
kasih bantuan. Apa yang dia butuhkan? Dia sedang tidak membutuhkan ceramah kita. Dia tidak sedang membutuhkan kalimat-kalimat manis daripada lisan ini. Mungkin dia sedang butuh untuk dibantuin bayarin utangnya. Itu yang dia butuhkan. Lebih dia butuhkan itu. Itulah yang disebut dengan berdakwah. Nabi SAW didatangi oleh seorang badui. Ya Muhammad, saya dengar kau ini orang baik. Coba kasih aku oleh-oleh. Dikasih yang terbaik sama Nabi SAW. Apakah saya sudah berbuat baik padamu? Kata Rasulullah. Kata orang ini, belum kayaknya. Wah, sahabat semua marah di sampingnya. Ini orang butuh dipedangin kali orang ini, subhanallah. Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Jangan seperti itu. Nabi masuk kembali ke rumahnya, mencari apapun yang bisa diberikan kepada orang tersebut. Lihat bagaimana cara Nabi SAW memberikan semangat kepada orang yang sedang mencari kebenaran. Orang yang sedang lelah dalam menjalankan kehidupannya, tentu saja karena dia bermasalah, ada masalahnya, cari dulu masalahnya. Jangan langsung diceramahi orang tersebut. Bukankah Al-Quran pun demikian? 2/3 daripada isi Al-Quran menurut para ulama kita adalah kisah-kisah. Kenapa penting kita mendengarkan kisah? Karena ini yang menimbulkan semangat pada diri kita. Maka berikan kisah-kisah kepadanya. Subhanallah, saya mungkin tidak bisa merasakan apa yang kau rasakan. Ini ada sedikit bantuan daripada saya. Subhanallah, saya tidak tahu apa yang kau rasakan. Jangan kita sok-sokan, saya mengerti apa yang kau rasakan. Kata orang yang sakit, Allah, kau tidak mengerti apa yang kau rasakan. Kau tidak merasakan apa yang kau rasakan. Tahu lu tadi. Tawan. Jadi apa yang paling dibutuhkan bukan nasihat-nasihat indah dan manis dari lisan, tapi mungkin dia sedang butuh bantuan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak suka dengan uang. Betul. Karena uang bisa dipakai beramal soleh. Masya Allah. Terima kasih Tasya. Baik. Tepuk tangan dong. Tadi ada yang mau nguap gini. Was tepuk tangan. Nggak jadi nguap. Langsung nggak jadi. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi loh. Ini dari Evan Exfa. Apa sih ini Evan Exfa nih? Assalamualaikum Kak Sony. Tahu gak singkatan DOA? Doa. Singkatan doa aja nggak tahu. Ente nggak tahu singkatan doa? Enggak. Apa Bib singkatan doa Bib? Doa itu singkatan dari Apa? dibahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Udah semangat banget keren sekarang. Nanti dong. Iya, ya udah.